Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, pagi hari ini, kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baiklah, solih-solihanya Ustazah Isna kelas 4A dan kelas 4B yang berbahagia dan dibarokahi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala insyaallah bersama keluarga. Pada hari ini kita mulai pelajaran kita ya, solih-solihah ya. Minggu kemarin Ustazah sudah menyapa kalian dengan belajar bersama membaca surah Al-Falaq. Nah, pada kesempatan ini hari Senin LKS sudah Ustazah bagikan ya. Sudah dibantu kita titipkan, sudah titipkan pada Ustazah wali kelas. LKS wajib diberi nama karena itu milik kalian. Diberi apa? Nama. Soalnya kalau tidak diberi nama, sewaktu-waktu Ustazah minta untuk mengumpulkan, untuk pengecekan tugas dan lain sebagainya, nanti tertukar-tukar. Ustazah ulangi, membubuhi nama dan kelas yang complete name ya. Nama panjang. Oke, Tayyib. Mumtaz. Selanjutnya yaitu yang kedua, silahkan untuk mempersiapkan buku tulis PAI. Ustazah Isna tidak mau ketika buku PAI dicampur-campur dengan buku yang lain. Siap semuanya? Karena apa sayang? Karena kita belajar harus ada pengikatnya. Pengikatnya adalah tulisan ya. Itu di mana ditulisnya? Di buku tulis. Sehingga silahkan disiapkan buku tulis PAI, diberi nama dan juga kelas. Fahim tuh? Fahimna insyaallah. Selanjutnya yang ketiga, pada kesempatan ini Ustazah Isna akan membahas seputar surah Al-Falaq yang artinya waktu subuh. Baiklah, karena kita sudah belajar membaca surah Al-Falaq dan nanti Ustazah juga akan meminta kalian untuk mengirimkan hafalan surah Al-Falaq. Tapi Ustazah ingin memperdalam dulu kandungan isi dari surah Al-Falaq. Kenapa sih Ustazah kita belajar surah Al-Falaq? Tidak cuma menghafal, tapi kita tahu arti kandungan isi intisari dari surah Al-Falaq. Baiklah, surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Apa? Waktu subuh. Dalam pembahasan kita, surah Al-Falaq itu adalah surah yang diturunkan di Makkah, disebut surah Makkiyah. Dan surah Al-Falaq itu adalah surah yang ke-113. Ingat-ingat, 100 berapa? 13. Ingat-ingat, surah Al-Falaq surah yang ke-113. Karena surah dalam Al-Quran itu ada berapa? 114 dan yang terakhir adalah An-Nas. Dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas adalah disebut dengan surah Mu'awwidhataini. Ingat membaca ta'awudz bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ingat awal dari surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Anas bagaimana Anas? Qul a'udzu birabbin nas. Tayyib. Di sini bisa diingat-ingat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ingat. Surah Mu'awwidhataini adalah sebutan dua surah untuk memohon perlindungan. Mu'awwidhataini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi kalau ditanya surah Mu'awwidhataini itu apa? Solihah, surah mohon perlindungan kepada siapa? Zat yang maha segalanya,
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita kupas ayat per ayat dari surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Perhatikan, kita sudah belajar kemarin ya, ada qalqalahnya. A'u, beda a dan ain itu memiliki arti apa? Ayat pertama. Qul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung kepada siapa? Kepada Rabbil. Rob, kepada Rob itu adalah Tuhan, Allah. Falak, waktu subuh, Tuhan Allah yang menguasai subuh. Kemudian yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, selain itu kita juga berlindung kepada Allah dari apa? Dari segala macam bahaya, dari segala macam kejahatan. Yang pertama, dari kejahatan makhluknya. Nah, seperti kita tahu, kejahatan itu banyak sekali. Bisa kejahatan itu dilakukan oleh manusia, ya kan? Dari makhluk Allah itu apa? Makhluk Allah itu ada yang gaib juga, dan juga ada yang nyata seperti kita manusia. Coba, min syarri ma khalaq, binatang makhluk Allah juga. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan semua makhluk Allah, ya. Yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, yang ketiga, ayat ketiga itu selain kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluknya, dan juga min syarri, dan juga dari kejahatan ghasiq. Ghasiq itu adalah malam, ketika sudah malam dengan yang keadaan gelap gulita. Jika sudah gelap gulita, maksudnya apa Ustazah? Coba kita ingat kembali. Biasanya kalau kejahatan itu biasanya terjadi siang apa malam? Biasanya malam sayang, ya kan? Biasanya malam, seperti pencurian, kemudian banyak sekali itu dilakukan ketika malam hari. Binatang buas. Nah, makanya kita meminta perlindungan kepada Allah. Ayat keempat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan syarri, itu kejahatan, ingat syarri, dan dari kejahatan syarri nafasat. Nafasat itu adalah wanita-wanita tukang sihir. Hah, maksudnya apa Ustazah? Nah, selanjutnya jangan dipotong. Nafasati fil 'uqad, yang menyebulkan, menghembuskan pada buhul-buhul. Apa itu buhul-buhul Ustazah? Nah, buhul-buhul itu adalah benang-benang atau tali yang diikat itu sebagai perantara sihir, seorang penyihir untuk melakukan kejahatan, ya. Jadi biasanya ditiup buh seperti itu. Itu namanya adalah kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Apa itu buhul tadi? Tali atau ikatan yang digunakan oleh tukang sihir untuk menyelakai seseorang. Ayat kelima, wa min syarri hasidin. Hasid itu dari kata hasada. Hasada adalah dengki. Apa itu dengki Ustazah? Dengki itu adalah seseorang yang tidak suka dengan keberhasilan, dengan kesuksesan teman atau orang lain. Ya, itu namanya hasid. Karena orang yang iri, yang dengki itu biasanya ingin menyelakai
orang yang memiliki kenikmatan atau memiliki kesuksesan atau lain sebagainya. Maka dari itu Ustazah simpulkan di sini dari surah Al-Falaq yang berjumlah 5 ayat. Ingat-ingat sayang, 5 ayat itu bisa dipastikan di situ kita memohon perlindungan hanya kepada Allah dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhulnya, dan dari kejahatan orang yang dengki. Apabila ya dengki, hasad itu orang dengki, hasad itu adalah dengki. Jadi orang yang dengki saat dia dengki. Bisa dipahami? Fahimtum jami'an? Insyaallah fahimna. Baiklah, karena kita sudah membahas secara global untuk pelajaran surah Al-Falaq ini, maka dari itu Ustazah di sini ingin memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, menghafalkan surah Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dikirimkan lewat grup pas diberi nama dan nomor absen. Oke? Baik. Nah, selanjutnya persiapan hari apa? Rabu, yaitu adalah silahkan dibaca isi kandungan surah Al-Falaq dan juga arti dari surah Al-Falaq yang sudah saya bahas tadi. Ya, karena bisa jadi nanti kul artinya apa? Katakanlah a'udzu, aku berlindung. Nah, seperti itu. Bisa dipahami salih-salihah? Taib. Itu saja PR-nya hari ini adalah mengirimkan video hafalan surah Al-Falaq sesuai dengan yang Ustazah contohkan kemarin. Ya, panjang pendeknya, kol-kolahnya. Jadi kalau lupa, buka video Ustazah yang kemarin. Ya. Nah, ya Solih. Ya, Solihah. Baiklah, mungkin ini yang Ustazah sampaikan sayang. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Yang jelas Ustazah sendiri di sini semangat ingin belajar bersama kalian, dan kalian juga harus semangat ya. Insyaallah nanti kapan-kapan kita bertemu, bisa Zoom meeting, bisa Google Meet, atau nanti Allah memberikan kesehatan kepada semuanya dan Allah mengembalikan keadaan sebelum pandemi sehingga kita dapat bertemu lagi di kelas ya. Thayyib, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.